Ada yang menarik juga statement kalau nggak salah dari Chef Juna ya. Ketika dia bilang kalau kalau istri Kalau saya istri tidak ingin saya, punya anak, ya kita nggak punya anak gitu ya. Iya. Kalau dia punya anak, ya kita akan punya. Kalau dia Kalau dia mau punya anak, ya kita akan punya anak gitu Ya, ya. itu keren Karena banget menurut tidak saya. ada, karena kita tidak bisa memaksa perempuan untuk menderita gitu ya, menderita selama 9 bulan gitu, karena mereka yang akan mengalami itu gitu. Ya itu menurut aku keren banget sih. Jarang banget laki-laki yang bisa berpikir seperti itu gitu. Bijak sekali gitu. Soalnya laki-laki selalu menuntut kita dan merasa dirinya superior, mendominan kita loh. Ngapain kamu jadi perempuan dan lain sebagainya. Generasi kita sebenarnya kan sejarahnya kan seperti ini ya, bahwasanya perempuan dari abad dahulu kala mereka menjadikan tempat untuk, karena kita sudah menetap gitu, Kenapa gimana ya? menetap dan di situ perempuan ditetapkan di rumah-rumah dan melahirkan anak-anak dan tidak boleh keluar kemanapun karena untuk menjaga generasinya. Karena menetap itu kan udah ada barang-barang nih, kita udah punya barang-barang dan barang-barang itu yang akan diwariskan kepada anak-anak kita. Sebenarnya konsep keturunan yang sakral itu awal mulanya seperti itu. Karena dianggap juga dari situ sebenarnya muncul orang-orang yang menstereotip bahwa itu akan memutus keturunan, memutus generasi. Iya, itu yang membuat perempuan itu dilematis sih gitu ya. diikat dengan fakta, mitos-mitos dan juga tabu-tabu, norma sehingga sosial. perempuan itu tetap diam, layaknya sebuah objek dia bisa dipindah tangankan kalau dalam pra Islam ya, terutama di Arab pra-Islam banyak yang fenomena yang seperti itu. Cuman untuk kali ini sudah banyak sebenarnya. Sebenarnya sudah banyak yang sudah terbuka. Terus juga sudah banyak lingkungan sosial yang juga mendengarkan apa sebenarnya yang diinginkan oleh perempuan. Sebenarnya intinya kan di sana kan, keterbukaan. Terutama kalau seperti sosok Chef Juna, bagaimana ia relasi antara hubungan suami istrinya, bagaimana ia memilih untuk memiliki anak atau tidak memiliki anak. Dan ada juga nih Kak yang menarik, kemarin juga saya bincang-bincang dengan temen, dia bilang bahwa ada perempuan yang dia memilih child free itu karena peduli terhadap lingkungan. Seperti yang misalnya Kak Risti bilang tadi bahwa bagaimana kita mengurangi karbon dioksida dan lain sebagainya. Cuman di sisi lain ada beberapa masyarakat yang justru menolak KB misalnya, memperbanyak. Kan sebenarnya mungkin kita menolak itu, misalnya ada beberapa perempuan yang memilih untuk melindungi lingkungan, tapi sebenarnya di sisi lain banyak yang justru dengan dengan kepercayaan bahwa semakin banyak anak semakin banyak rezeki misalnya. Itu kan seolah-olah walaupun kita di sini mengurangi, di sini ada yang melonjak gitu. Sebenarnya kan itu saya nggak bisa terlalu ngejat. Oh, kalau banyak anak banyak rezeki. Terus ya banyak sekali teman-teman saya juga yang muslimnya taat, dia juga punya banyak anak. Dia mengamini konsep tersebut, tapi dia juga banyak rezeki. Karena di lain sisi dia juga bekerja. Misal mungkin dia di rumah aja untuk mengurus anak, kan mengurus anak bukan cuma sekedar hahihi kan, tapi juga banyak sekali yang dikorbankan masa mudanya, dan itu relasinya dengan orang-orang di sekitar dan perempuan yang gitu sudah siap dengan itu gitu ya. Itu konsekuensinya ya itu dia mempercayakan semuanya kepada suaminya dan dia berhasil gitu. Ya itu juga kayaknya sejalan dengan pernyataannya Cinta Laura ya. Maksudnya gini, ini tergantung bagaimana hubungan kedua belah pihak ini sehingga menghasilkan ya mau child free atau tidak, tapi suami dan istrinya setuju, oke, karena alasannya kuat gitu. Ya nggak masalah, kita nggak bisa tergantung dengan situasi keluarganya gitu, rumah tangganya seperti apa gitu, itu masalah dapur mereka gitu. Terus kata Cinta Laura ya bagus, Cinta Laura nggak mau menikah kan? Gak tahu sih kalau masalah untuk waktu yang dekat dia cuman belum tahu juga, cuman salah dia satu ingin merawat anak-anak yang gitu telah itu keren banget. Saya mengapresiasi teman-teman yang seperti itu gitu. Karena menurut saya nggak mudah gitu loh untuk keluar dari mindset lama sebenarnya, dan untuk speak up terutama untuk speak up dan memutuskan untuk menjadi perempuan yang seperti ini, keluar daripada mindset kebanyakan orang dan menguat eksistensinya, mengeluarkan
show up gitu show ya. up your eksistensi eksistensi ya Wak. Iya. Show up her eksistensi gitu kan, itu nggak mudah sebenarnya kayak gitu. Kita ya mereka juga public figure, mereka dihujat sana sini dan begitu, tapi di lain sisi Mereka sudah tahu melihat dengan resiko bahwasanya itu gitu ya. mereka bekerja untuk sosial mereka gitu. Mereka menjadikan perempuan itu tidak hanya diseragamkan, tapi perempuan juga beragam gitu. Sama seperti laki-laki yang mendapatkan kebebasannya, perempuan juga harus merebut kebebasannya sebagai individu bebas. Betul sekali. Jadi menariknya di sini bahwa itu hanya membuka paradigma kita bahwa sebenarnya isu child free ini bukan kita menolak untuk tidak punya anak gitu ya, tapi bagaimana perempuan itu bisa diberikan kebebasan untuk memilih kapan waktunya, apakah dia mau atau tidak begitu kan. Jadi bukan di sini berarti perempuan itu egois, tapi kan setiap perempuan itu memiliki situasi, kondisi dan juga latar belakang keluarga yang berbeda. Itu yang kadang banyak sekali perempuan-perempuan yang mendapat stigma negatif atau mendapat nyinyir-nyinyir gitu ya. Iya, apalagi mereka punya anak seolah-olah perempuan itu tidak sempurna ketika dia tidak menjadi ibu gitu. Kan kasihan kalau misalnya ada yang mohon maaf mandul gitu ya, atau baik dari laki-laki ataupun perempuannya gitu kan. Kadang mereka tidak bisa dalam waktu dekat mereka tidak bisa memiliki anak gitu kan. Dan saya benci sekali ketika ada laki-laki yang mengomentari bagaimana tubuh perempuan itu sendiri, bagaimana perempuan itu berpenampilan kayak gitu. Kan kemarin Gita Savitri pernah di rahimnya Gita Savitri itu pernah dikomentari gitu, seorang laki-laki dan beraninya ngetak saya gitu kata Gita. Oh, itu kan kurang tahu sih, saya kurang update sih masalah. Saya akhir-akhir ini emang nggak update di statusnya Gita Savitri gitu ya. Cuman itu bener kata Kak Aristi tadi bahwa itu patut kita apresiasi, bahwa dan itu sebenarnya privilege mereka karena mereka public figure gitu kan, dan konsekuensinya tentu banyak yang nyinyir karena banyak yang kita lihat tadi sistem sosial kita atau relasi sosial kita tidak sama gitu kan, karena mereka juga hidup di di negara yang cukup bebas gitu ya. Itu sih menarik ya sebenarnya. Cuman karena mungkin pembahasan kita nanti kita akan angkat topik-topik lain yang cukup menarik juga, cuman karena waktu sudah mepet ya. Dan juga saya sudah terima kasih sekali lagi untuk Kak Risti sudah mau bincang-bincang. Sebenarnya sudah lama sebenarnya saya ingin ngajak Kak Risti ini, cuman ya begitulah pemirsa, dia cukup sibuk. Mungkin itu saja dari kami. Jangan lupa buat teman-teman Symposium Today untuk like, komen, subscribe dan share jika dirasa bahwa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya buat terus update video dari Symposium Today berikutnya. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.